Oh kenapa? Ada ni imitasyon di. Lo milih. Imagination. Nice. Kedudukan dasar dua garis dalam geometri dan perencanaan dua garis pada pemilikan tiga kedudukan utama. 1. Sejajar kedua garis tidak pernah berpotong meskipun dipanjang dengan jarak antara keduanya selalu sama. 2. Berpotong kedua garis bertemu pada satu titik tertentu. 3. Saling lindas kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan tetapi terletak pada bidang yang berbeda. Sering muncul dalam struktur jembatan 3D. Perencanaan jalan dan jembatan. Jalan garis sejajar digunakan untuk lintasan berlawanan arah. Jalan raya dua arah atau jalan garis berpotongan digunakan untuk bersamping jalan. Jembatan garis saling digunakan pada jembatan layangan atau jembatan berkait. Misal, jembatan yang lintas jalan lain. Garis sejajar juga digunakan untuk berbelok atau rangka jembatan. Kedudukan ini sangat penting untuk memataskan keamanan, kenyamanan, dan stabilitas struktur serta aliran lalu lintas. Apakah Anda ingin mengetahui lebih detail tentang penemaran pada jenis struktur tersebut? A. Garis sejajar dalam perencanaan jalan. Jalur lalu lintas berlawanan arah. Garis sejajar digunakan untuk memisalkan jalur atas dan jalur bawah pada jalan dua arah. Jarak antara garis lebar jauh ditentukan oleh standar minimal 3,5 meter per jalur untuk menjalan di Indonesia. Media atau di tempat diantarakan garis sejajar untuk mencegah tabrakan kepala. Jalan alparmel, jalan kontorel, dan jalan lokal direncanakan sejajar dan dengan jalan untuk mendistribusikan lalu lintas dan mengurangi kecepatan. Jarak antara jalan palmer ditentukan oleh kepadatan, kedudukan, dan volume lalu lintas. Garis pemuda dan garis batas. Garis putus-putus atau penuh pada permukaan jalan adalah garis sejajar dengan subu jalan meski berfungsi sebagai panduan untuk mengemudi. B. Garis berpotong dalam perencanaan jalan. Titik potong dua atau lebih jalan menjadi titik kritis. Sudut berpotongan dioptimasikan bisa 90 atau 70 derajat untuk meningkatkan jarak pandang dan keamanan. Perhitungan titik potong digunakan untuk menentukan posisi rambu lalu lintas dan arah panjang kendaraan. Rambu lalu lintas jembatan masuk keluar pada jalan tol berhubungan dengan jalan lokal menggunakan garis berpotongan untuk memudahkan berpindahan ke daerah secara lancar. Berpindah jalur
Garis putus-putus yang berpotongan dengan garis batas jalur memungkinkan pengemudi berpindah jalur di arah yang aman. Garis berimpat dalam rencana jalan, subuh dan jalan dan garis tengah. Garis tengah jalan adalah garis rimpat dengan subuh. Jalan berfungsi sebagai acuan untuk menentukan posisi jalur dan variasi jalan lainnya. Garis penduduk dalam desain. Dalam garis teknik, garis cuaca untuk ukuran lebih jauh atau seringkali terlibat dengan garis utama untuk memudahkan perhitungan. D. Garis bersaling dalam jalan. Jalan melintas jalan lain secara vertikal menggunakan garis bersaling. Desain memastikan jarak vertikal yang cukup antara kedua jalan. Misal 5,5 meter untuk kendaraan rendah agar tidak saling mengganggu. Jalan yang melintas rel kereta api, jalan menyebabkan jalan atas atau jalan bawah rel menggunakan garis bersaling untuk menghindarkan tabrakan antara kendaraan dan kereta api. 3. Penerapan pada perencanaan jembatan. Detail, struktur, dan kekuatan. Jembatan adalah struktur 3D yang membentuk perhitungan akar kedudukan garis untuk memastikan kestabilan dan keamanan. A. Garis jajar dan cenderung jembatan, balok, dan rangka baja. Balok utama jembatan dirancang sejajar sama-sama satu sama lain dengan jarak antar balok. Jarak sel ditentukan oleh beban yang akan ditahan oleh balok sejajar pada jembatan yang raya. Rangka baja jembatan sepertinya jembatan terus menunggukan elemen sejajar untuk meningkatkan kekuatan lentur dan tekan. Subuh jalan di atas jembatan. Garis lurus lalu lintas di jembatan adalah garis sejajar dengan subuh jembatan sesuai dengan standar lebih jalur, pilar, dan pondasi. Pilar jembatan yang berada di baris yang sama adalah garis sejajar. Misalnya beban merata ke pondasi, garis berpotong-potong dalam perencanaan jembatan. Sambung balok dan pilar. Balok ginder bertemu dengan pilar dan pada titik potongan yang dihitung secara akurat. Sambungan ini harus dirancang untuk menahan beban tekanan tarik dan putir. Rangka terus menjembatan menggunakan elemen yang berpotong pada titik simpul untuk membuat struktur yang kokoh. Jembatan perlengkapan. Garis menengah yang membuat penungun jembatan berpotong dengan garis vertikal, pilar, dan titik-titik tertentu. Perhitungan titik potongan dipentingkan untuk menentukan posisi pilar dan instruksi beban. Garis berminat pada perencanaan jembatan. Sumber jembatan dan garis tengah jalan. Sumber jembatan adalah garis berimpat dengan garis tengah jalan di atas jembatan. Cuaca atau dengan desa, struktur dan jalur lalu lintas. Garis acuan struktur. Dalam gambar teknik jembatan, garis acuan untuk ukuran panjang balok, tinggi pilar atau kedalaman pondasi sehingga berimpat dengan garis utama untuk memastikan akurasi kontribusi dan baiknya garis berlangsung dan perencanaan jembatan
berapa jembatan yang berlintas satu sama lain secara pengguna garis bersaling. Contoh, interstik pada wisata di Jakarta di mana berapa rel melintas satu sama lain. Jembatan kabel, tali penyayang yang terhubung ke berapa dan balok utama sering membentuk garis persalingan dalam ruang 3D. Perhitungan kedudukan tali ini penting untuk memastikan beban teribusi merata. Jembatan layang dengan pilar ganda. Pilar yang terletak pada tingkatan berbeda dan memiliki garis vertikal yang bersilang dengan balok jembatan pada lainnya. Perhitungan dasar dalam perencanaan. Jarak antara garis digunakan untuk menentukan lebih jalur jarak atau antara balok atau jarak antara jalan palmer. Titik potong dan sudut perpotongan digunakan untuk menentukan posisi persampingan sambung struktur dan posisi rambu lalu lintas. Jarak terdekat antara garis bersaling digunakan untuk memastikan jarak vertikal atau horizontal yang cukup antara struktur 3D agar tidak saling mengganggu. Pertimbangan kartis dan perencanaan. Kemampuan struktur berpotong-potong yang tidak detail, jarak antara garis yang terlalu sempit atau jarak vertikal yang tidak cukup dapat menyebabkan kecelakaan. Stabil struktur, kedudukan garis, elemen, struktur balok, palmer, tali, gantungan, beban dan kekuatan jembatan. Elemensi lalu lintas, desain persampingan dan internasional dengan kedudukan garis tetap padat, mengurangi kemacetan, menyamankan pengemudi. Keadaan jalan dan lebih jalur yang ditentukan oleh kedudukan garis mengalur kenyamanan kendaraan. Biaya kontrikasi, kedudukan garis kompleks sepertinya garis bersaling pada interaksi besar pada magnetik. Biaya kontribusi, kesesuaian dengan lingkungan, kedudukan garis jalan adalah dan jembatan harus minimal dampak pada lahan sungai dan erosi tikar. Contoh studi kasus. Jembatan studi kasus balok kinder utama dirancang secara dengan palmer vertikal juga sejajar, membuat struktur yang kokoh dan efisien. Jembatan layang atas jalan tol Jakarta, garis tol di bawah dan jembatan layang di atas adalah garis bersaling dengan jarak vertikal 6 meter untuk maksimal kendaraan dan dapat lewat. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!